Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru yang mana kurang lebih tersisa 5 jam lagi menuju tanggal 28. Jadi tanggal 27 September 2024 tersisa 5 jam lagi. Jam-jam yang memang sudah ditunggu-tunggu oleh teman-teman bobotoh yang memang kemarin meneriakan mengenai keadilan bagi korban intimidasi. Apakah memang benar Persib Bandung akan mengumumkan hasil resmi dari penyelidikan internal atau ya setidaknya investigasi internal mengenai kasus itu, kasus intimidasi dan juga kasus pelecehan seksual secara verbal, apakah memang benar hari ini atau ada pengunduran. Nah ini teman-teman biar tidak penasaran banget, nanti kita coba ulas sedikit dan juga ada hal sebetulnya yang perlu kita perhatikan lagi. Kemarin kan sempat PT LIB ingin ikut dalam investigasi atau setidaknya pengen tahu gitu ya ada apa bobotoh sampai akhirnya atau ya oknum supporter yang memang melakukan pemukulan atau pengeroyokan atau secara luasnya bisa dikategorikan ya kerusuhan gitu ya. Nah ada apa sih sebetulnya menurut PT LIB? Nah nanti juga kita akan coba bahas dan ada beberapa jawaban dari Ketua Umum PT LIB yang ingin setidaknya memojokkan Persib Bandung teman-teman, tapi ya nanti kita coba lihat dari sudut pandang PT LIB gitu ya. Namun sebelumnya kita coba bahas dulu mengenai kesiapan dari Persib Bandung menghadapi Madura United besok dalam laga away di Stadion Bangkalan Madura 28 September 2024 pukul 19.00. Nah ini juga teman-teman bisa menyaksikan secara langsung live di Indosiar dan juga live streaming di video.com teman-teman. Nah untuk yang update-nya adalah skuad Persib Bandung besok sudah dipastikan tidak tampil dengan kekuatan penuh walaupun David Da Silva dipastikan bisa bermain, namun juga ini belum dipastikan apakah main dari babak pertama atau memang babak kedua atau dikasih cuma berapa menit dalam bermainnya untuk mengembalikan setidaknya atmosfer pertandingan menurut Bojan Hodak. Ame kagok lah pas ngelawan Zhejiang FC sebenarnya. Jadi kalau untuk pemain sendiri banyak yang akan dirotasi, yang sudah pasti Deddy Kusnandar katanya sudah akan diistirahatkan, lalu antara Nick dan juga Franka itu salah satunya atau bisa keduanya diistirahatkan juga. Lalu di sini juga nanti akan ada beberapa pembenahan di masing-masing sisi teman-teman, atau di setiap posisi akan ada rotasi sehingga ya tidak merasakan kelelahan, karena memang tidak ada yang cedera tapi hanya kelelahan saja di sini yang menyebabkan ya harus ada rotasi. Jadi tidak bisa bermain 90 menit full tanpa ada rotasi. Dalam 3 hari atau 4 hari sudah harus bertanding lagi nih. Ini pemain bisa mati kata Bojan Hodak, sehingga ya tidak memungkinkan. Namun yang sesuai janji Bojan Hodak untuk di ACL 2 sekarang akan menampilkan kekuatan penuh, beda dengan pernyataannya di awal ketika menghadapi Pot FC yang terang-terangan meminta PT LIB untuk merubah jadwal agar tidak terlalu ya melelahkan untuk Persib Bandung, tapi akhirnya tidak didengarkan. Makanya Bojan ya sudah turunkan saja lapis kedua gitu ya, karena ya lebih mementingkan mungkin dari Liga 1 saja daripada ACL 2. Tapi semuanya sekarang berubah. Bojan Hodak sudah akan menurunkan kekuatan terbaik karena akhirnya PT LIB mengalah, memberikan jadwal waktu istirahat lebih cepat atau lebih sedikit lebih banyak untuk Persib Bandung, sehingga harusnya melawan Madura hari Minggu dan dimajukan menjadi hari Sabtu besok, sehingga Persib Bandung punya sedikit waktu istirahat dan menempuh perjalanan ke Cina gitu ya. Jadi ya memang disediakan waktu untuk istirahat saja. Ya alhamdulillah lah, walaupun 1-2 hari tapi sangat berpengaruh kepada
kebugaran dan juga mental pemain, teman-teman. Nah, ini masuk ke pertanyaan teman-teman bobotoh kemarin yang menanyakan untuk yang tersangka pelaku kemarin pengeroyokan Steward itu pada saat kerusuhan di Sijalak Harupat, hukumannya sebetulnya berapa tahun, karena masih berseliweran, ada yang bilang 7 tahun, 10 tahun, 9 tahun gitu ya. Nah, ini kemarin sudah kita bahas kalau untuk hukuman daripada pelaku pengeroyokan itu 7 tahun, teman-teman. Pasal yang sudah dijerat kepada tersangka itu 7 tahun. Nah, kenapa bisa jadi 9 tahun? Nah, kalau 9 tahun itu kalau semisalkan korban ini atau Steward ini dia luka-lukanya parah, jadi yang bisa menyebabkan kecacatan, lalu misalkan dia menjadi tidak bisa beraktivitas, misalkan ya ada kelumpuhan atau lain sebagainya, jadi bukan cedera ringan, cedera berat yang menyebabkan sudah tidak bisa bekerja, tidak bisa beraktivitas, lumpuh gitu ya. Nah, ini bisa si korban ini dari 7 tahun bisa ke 9 tahun untuk untuk setidaknya hukumannya gitu ya. Kalau sekarang memang hanya 7 tahun, jadi bukan 9 tahun atau 10 tahun, bisa menjadi 9 tahun kalau si korban ini cacat secara permanen gitu ya. Tapi alhamdulillah hanya luka ringan, hanya ya mungkin masih sedikit memar-memar, benjol-benjol dan lain sebagainya, tapi tidak mempengaruhi fisik, apalagi ya masih bisa beraktivitas ke depannya, alhamdulillah gitu ya. Jadi yang disangsikan adalah 7 tahun penjara saja untuk setiap pelaku pengeroyokan Steward kemarin. Apakah akan bertambah dari jumlah 6 orang ini? Katanya memang akan bertambah terus. Di antaranya juga ini kan banyak yang sebetulnya bukan hanya orang Bandung, ada di luar Bandung juga, apalagi yang menyalakan flare ini di luar orang Bandung. Jadi kemarin dari 6 tersangka ini ada yang memang bekerja di Bandung, tinggal di Bandung, tapi KTP-nya bukan orang Bandung, teman-teman. Nah, ini kemarin juga ada yang nanya apakah memang bobotoh atau bukan. Sebetulnya ya dibilang supporter cinta Persib, iya katanya supporter Persib, tapi ya kelakuannya mungkin tidak mencerminkan itu ya. Tapi ya sudahlah, biarkan pihak kepolisian yang bekerja, karena menurut pihak kepolisian juga sekarang masih terus dengan intensif mengejar waktu juga, karena untuk merampungkan seluruh kerjasama dengan manajemen Persib Bandung juga harus selesai tepat waktu, karena ya ini juga ada tuntutan dari PT LIB dan juga PSSI, sehingga segera harus rampung lah ya untuk masalah kerusuhan di Sijalak Harupat kemarin. Nah, ini berhubungan dengan PT LIB, teman-teman. Jadi PT LIB kemarin sudah memanggil perwakilan dari manajemen Persib Bandung dan dari bobotoh. Kalau bobotoh ini dari Ketua Umum Viking Persib Club itu Kang Tobi yang dipanggil. Kalau perwakilan dari manajemen beberapa petinggi dan juga termasuk di situ ya direktur interim gitu ya, Kang Adit, yang mana menurut PT LIB atau menurut Peri Paulus gitu ya. Jadi Persib ini sebetulnya bukan yang menentukan hukuman atau denda, ini bukan PT LIB tapi Komdis PSSI. Namun PT LIB sepertinya ya harus ada pengurangan poin katanya untuk Persib Bandung, biar di kemudian hari tidak terjadi lagi hal seperti ini, karena ini kan sudah berbahaya sekali untuk kredibilitas timnas Indonesia, karena sekarang lagi bagus-bagusnya di era Sintayong, takutnya berpengaruh gitu ya, dibahas di FIFA dan lain sebagainya. Jadi ya harus ada efek jera untuk Persib Bandung. Nah, ini juga sebetulnya konteksnya agak berlebihan, karena ini kan oleh supporter manajemen Persib Bandung pun sebetulnya ya di luar 90 menit ini sudah bukan urusan panpel ataupun manajemen, ini urusannya mengenai kriminal gitu ya, dan pihak kepolisian sebetulnya
sebetulnya. Jadi ya kalau denda, ya kalau bisa mungkin bisa jadi pengurangan poin kata Ferry Paulus, ataupun denda yang berat gitu. Pokoknya dendanya berat lah, bukan, dia nggak mau ngejelasin lebih lanjut, tapi yang jelas denda berat untuk Persib Bandung maksimal bisa pengurangan poin katanya. Walaupun kita tahu di pasal-pasalnya juga sangat berat untuk dikenakan pengurangan poin, tapi ya Ferry Paulus bilangnya begitu ya, kemungkinan ada untuk pengurangan poin, tapi untuk ranah denda itu memang diserahkan ke Komdis PSSI, teman-teman. Nah, ini kita juga mudah-mudahan segera tahu lah jawabannya gitu ya, tidak menggantung ini, dan kita juga masih nunggu apakah untuk manajemen Persib Bandung akan merilis hasil investigasinya tepat tanggal 27 hari ini atau diundur. Namun katanya ya bisa jadi diundur karena harus ngeberesin dulu dokumen segala macam yang kemarin dari PT LIB gitu ya, sehingga ya biar bisa menyiapkan banding dan lain sebagainya. Jika Komdis PSSI keluar, ya manajemen Persib Bandung sudah siap dengan counternya atau dengan ya setidaknya banding jika memang terlalu berat hukumannya gitu, teman-teman. Itu bocorannya gitu ya. Baik, mungkin itu dulu saja informasi yang bisa saya sampaikan di hari ini. Mudah-mudahan informasi tersebut bisa membantu teman-teman Boboto untuk lebih tahu lagi kondisi Persib Bandung terbaru. Dan sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum Boboto, salam dunia.